Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya, kita semua sudah bangun dari tidur kita dengan sukacita dan damai sejahtera untuk memulai aktivitas kita di sepanjang minggu ini. Dan kiranya kita semua berjalan bersama dengan Tuhan di dalam pimpinannya. Senang sekali kita berjumpa kembali saudara sekalian dengan firman pada pagi ini melalui renungan pagi. Mari saudaraku, kita membaca Amsal pasal 13 ayat 1-3. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk membacanya. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Menjaga mulut memelihara nyawa. Saudara-saudaraku, setiap ayat dalam kitab Amsal mengandung permata hikmat dari Tuhan. Apakah kata-kata itu peringatan atau mutiara pengajaran yang berharga, nasihat untuk menjalani kehidupan yang saleh, atau sekedar motivasi untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tetap hidup di dalam keselamatan anugerahnya. Agar setiap mata hati kita tertuju pada kebenaran Injil Yesus Kristus. Dalam teks yang kita baca pada pagi ini terdapat nasihat yang luar biasa tentang konsekuensi dari perkataan. Mulut adalah salah satu anggota tubuh manusia yang kecil dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain seperti kepala, badan, kaki, dan lain-lain. Lidah adalah anggota tubuh yang sangat kecil, namun mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya penulis Amsal memberi nasihat agar menjaga mulut, sebab sangat terkait dengan seluruh kehidupan seseorang. Jika seseorang tidak dapat menjaga perkataan-perkataannya, akan sangat berdampak kuat bagi seluruh hidupnya. Perkataan yang sembarangan dan lidah yang tak terkendali dapat merusak pengaruh kita untuk kebenaran dan menyebabkan kita berdosa dan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah dan sesama. Seseorang yang sempurna akan menguasai perkataannya dengan seksama sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan Amsal 8 ayat 6-8. Demikian juga dalam Yakobus pasal 3 ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara sekalian, oleh sebab itu kita harus berhati-hati menggunakan lidah kita. Kata-kata yang kasar yang kita ucapkan, kata-kata dusta, fitnah, gosip, umpatan, dan lain-lain. Apabila kita menggemakannya, pada akhirnya semua itu akan berbalik kepada kita sendiri. Akibatnya kita menjadi orang yang tidak disukai, tidak dapat dipercaya, dijauhi orang, dan berpotensi mendatangkan kesukaran dan masalah-masalah di kemudian hari. Dan pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian atau kecelakaan. Banyak maksud baik bahkan mulia dalam hati niat kita untuk menolong orang lain, tetapi karena dikemas dan dibungkus dengan kata-kata yang kasar, keras, dan tidak sewajarnya, akhirnya juga tidak ada gunanya. Tetapi kata-kata yang baik saudara sekalian, yang lembut, yang positif, yang jujur akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Yesaya 50 ayat 4 bahkan mengatakan ia menyembuhkan, ia menguatkan yang lemah. Bahwa lidah seorang murid dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Sebaliknya saudara sekalian, perkataan yang tidak baik akan menghancurkan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Yesus mengatakan kepada kita bahwa kata-kata yang keluar dari mulutlah yang menajiskan seseorang. Karena ucapan kita mencerminkan pikiran kita. Sedangkan Yakobus mengingatkan kita bahwa percikan kecil yang sembarangan diucapkan dari lidah dapat menyulut api neraka yang besar dan merusak. Saudara, betapa benarnya orang-orang yang menjaga mulutnya dan perkataan bibirnya akan terhindar dari kesusahan dan terpeliharalah nyawanya. Sedangkan orang yang membuka lebar-lebar bibirnya karena tertawa sembarangan akan mengalami kebinasaan.
Oleh karena itu betapa pentingnya membiarkan semua percakapan yang keluar dari bibir kita selalu penuh rahmat dan dibumbui dengan garam, agar kita tahu bagaimana seharusnya kita menjawab setiap orang dalam terang firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah teladan sempurna bagi kita dengan perkataan-perkataannya yang selalu penuh kasih, kebaikan hati, kelembutan, bijaksana, memberikan pelajaran, karena dia menyampaikan kebenaran dalam kasih dan lemah lembut. Saat kita memandikan pikiran kita dengan firman Tuhan dan merenungkan kebenaran hikmat-Nya, sesungguhnya kita sedang menjaga lidah kita. Kita sedang menjaga mulut kita dari kejahatan. Namun jika kita mencurahkan kata-kata penyembuhan dan pertolongan bagi orang lain, akan menjadi berkat bagi orang lain. Bukan aku yang berbicara, tetapi Kristus yang berbicara melalui aku. Demikianlah kata Paulus. Saudara-saudaraku, dengan demikian, bagaimanakah kita menjaga lidah kita? Bagaimanakah kita menjaga mulut kita? Kita harus memohon pertolongan dari Allah dalam mengendalikan lidah kita. Sebagaimana yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Taruhlah seorang penjaga ya Tuhan pada mulutku. Awasilah pintu bibirku ya Tuhan. Satu doa yang penuh kesungguhan kepada Tuhan, supaya meminta pertolongan agar pemazmur dapat mengendalikan lidahnya. Setelah teladan yang baik, bahwa lidah kita ini mempengaruhi seluruh hidup kita dan sangat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, bahkan kepada Tuhan. Tidak ada daya kita, saudara, untuk menjaga mulut ini dengan kekuatan kita, selain kita berseru kepada Tuhan seperti pemazmur ini. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Sebab sesungguhnya kita tidak akan sanggup mengendalikan lidah ini, mengendalikan mulut kita, kecuali jikalau Roh Kudus yang menolong kita untuk selalu berhati-hati dan waspada menggunakan mulut, lidah dengan perkataan-perkataan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sabda-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya mulut adalah salah satu anugerah Tuhan bagi tubuh kami, dengan segala maksud baik-Mu. Tapi kami mohon ampun Tuhan, karena kami tak dapat menjaga mulut kami, dan yang akhirnya memberikan kehancuran baik bagi diri kami maupun kepada orang lain. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami selalu waspada menggunakan setiap perkataan-perkataan kami, perkataan yang berguna bagi orang lain, perkataan yang meneguhkan hati, perkataan yang melembut, perkataan yang penuh kerendahan hati, agar kami dapat membangun orang lain dengan perkataan-perkataan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kadang-kadang perkataan yang keluar dari mulut kami justru tidak memberkati orang lain, tapi membuat orang lain tersandung. Dengan kata-kata kami yang tak dapat memberi berkat dan tidak membangun, tanpa kami sadari atau kami sadari. Tuhan, tolonglah kami supaya lidah kami tetap kami fungsikan sebagaimana kehendak-Mu. Biarkanlah pagi ini kami bersama-sama berseru kepada-Mu, kuatkanlah kami dan tolonglah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami, berjaga-jaga di pintu bibir kami, agar yang keluar dari mulut kami adalah pengharapan bagi banyak orang, kemuliaan bagi banyak orang, dan pada akhirnya menuntun kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan dalam menjaga kesaksian hidup kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Mohon ampun sekali lagi jikalau ada perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami yang tidak berkenan kepada Tuhan dan yang tidak memberkati sesama kami. Kiranya Tuhan menuntun kami sepanjang hari ini dalam aktivitas. Tuhan menuntun kami di sepanjang minggu ini. Dan Tuhan menyertai kami dalam segenap aktivitas kami. Biarlah segala yang kami lakukan, secara khusus perkataan-perkataan kami, selalu menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan pagi ini.
Bapa, berkenanlah Engkau memberkati mereka sekalian di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam aktivitas, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kepada mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kepada mereka yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai pencobaan hidup, mereka kuatkanlah mereka supaya tetap teguh di dalam Engkau. Kami doakan anak-anak kami yang sedang berjuang dengan pendidikan mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menjaga keluar masuk mereka, supaya hari ini kami bersama-sama dengan sukacita menjalani hari ini anugerah Tuhan bagi kami. Dengar doa kami Tuhan, kami berseru dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.